Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama PPI PPNU resmi membuka Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas 2025 pada Jumat 11 Juli 2025 bertempat di kantor PBNU lantai 8 Jalan Kramat Renur 164 Jakarta Pusat. Dengan tema besar Sinergi IPPNU untuk Indonesia Maju, Rapimnas ini menjadi momentum penting konsolidasi kader IPPNU seluruh Indonesia dalam menjawab tantangan zaman. Pembukaan acara ditandai dengan penabuhan rebana secara serentak oleh para tamu kehormatan dan pengurus pusat. Hadir dalam pembukaan, Ketua Umum PPI PPNU Wasfifela Sufa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khairi Fauzi, Wasekjen PBNU Haja Safira Makhrusa, Profesor Dr. Asroruni Amsoleh, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Dr. Marimandarto, Staf Ahli Kemendikdasmen, dan Kiai Haji Wahib, Direktur Lembaga Ziswaf Siti Arsa Foundation. Dalam sambutannya, Menteri Arifah menekankan bahwa proses kaderisasi dan perjuangan selama berorganisasi merupakan bagian penting dari pembelajaran hidup yang kelak menjadi bekal berharga bagi para kader IPPNU. Ketua Umum PPI PPNU Wasfifela Sufa menjelaskan bahwa Rapimnas kali ini bertujuan sebagai forum konsolidasi nasional antar pimpinan wilayah dan cabang. Ia menekankan pentingnya sinergi antar kader dan antar lini kepemimpinan organisasi menuju transformasi IPPNU yang lebih adaptif. Jadi Rapimnas 2025 ini dengan tema Sinergi IPPNU untuk Indonesia Maju. Jadi kalau kita lihat ya belakangan ini ada berbagai macam fenomena, ada berbagai macam challenging lah ya. Tentunya IPPNU nggak bisa sendirian, maka dari itu butuh sinergitas dari berbagai macam pihak dan stakeholder tentunya. Supaya kalau IPPNU itu kan usianya memang ini ya, usia pelajar ya. Artinya butuh mentor-mentor atau kolaborasi terbaik yang memang kita harus ada support nih untuk bertumbuh begitu. Makanya sinergi itu banyak makna ya, sinergi terhadap kami di internal, antar teman, antar senior, antar kita di PBNU sendiri gitu, kemudian antar stakeholder gitu, guna mewujudkan Indonesia maju gitu. Kemudian tadi ya kenapa di hari kedua dan hari ketiga Rapimnas IPPNU juga ada Eco Youth Ambassador ya. Nah, itu sebetulnya dalam rangka 70 tahun IPPNU ya, dan dengan kondisi cuaca yang lagi ekstrem banget ya. Kita tahu bulan ini harusnya mungkin masih ini ya kemarau, tapi kemarin-kemarin tiba-tiba hujan, angin apa segala macam gitu. Sehingga wajib bagi kita untuk berperan dalam hal itu. Maka dari itu 70 tahun IPPNU bakal melahirkan 70 brand ambassador lah yang kita sebut Eco Youth Ambassador itu. Di Pulau Tidung ini adalah bagian dari pulau kecil yang mana kita tahu banyak sekali pulau-pulau yang udah mulai ini ya tenggelam gitu karena terabrasi dan lain-lain, terkikis begitulah ya. Maka dari itu dengan adanya penanaman mangrove, kemudian kita sih ada pelepasan tukik, terus kemudian restocking ikan juga, kita menjaga biodiversitas yang ada gitu, keanekaragaman hayatinya gitu, supaya masih tetap berkelanjutan ekosistemnya. Wasekjen PBNU Haja Safira Makhrusa dalam keterangannya menilai bahwa Rapimnas ini merupakan langkah positif dalam merajut komunikasi organisasi secara nasional. Ia juga mengingatkan bahwa IPPNU adalah organisasi pelajar sehingga batas usia keanggotaan harus dikembalikan dan disepakati bersama agar sesuai dengan mandat kelembagaan. Kami memang sudah meminta beberapa tahun yang lalu gitu ya, ketika ini terpilih menjadi ketua umum, supaya urusan usia
karena memang judulnya pelajar ya harus didekatkan dengan batas usia pelajar. Waktu itu kan usianya 23. Nah, ini kalau bisa harus benar-benar disepakati betul dan nanti itu benar-benar menjadi keputusan yang akan mengikat ya buat seluruh IPPNU dari pusat sampai daerah. Kalau udah demikian, nanti platformnya PBNU untuk mengarahkan generasi muda NU untuk mengisi beberapa peluang dan juga program PBNU, pengayaan digitalisasi, dan terutama kami juga ingin menyambut 2045 supaya NU itu makin berdaya dan equal dengan lembaga-lembaga senada ya di tahun 2045 nanti. Maka caranya adalah anak-anak yang masih muda ini kami berdayakan juga. Ketua Pelaksana Rapimnas Alfika Trimayasanti memaparkan bahwa rangkaian acara berlangsung selama 3 hari. Ia menjelaskan bahwa tema ini lahir dari kesadaran akan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas jenjang dalam kemajuan organisasi. Di sini kita hanya bukan bertempat di PBNU saja, kan, tetapi kita berpindah dari empat tempat malahan. Yang pertama itu di Aula PBNU ini, lantai 8, terus di LP Ma'arif NU Grogol. Terus kita berpindah di hari keduanya di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Kenapa kita mengambil di sana? Karena kita mengambil adanya tema juga Eco Youth Ambassador. Jadi di sana nanti akan deklarasi teman-teman IPPNU untuk menyuarakan terkait kelestarian dari lingkungan yang ada di Indonesia kita ini. Itu bentuk kecintaan IPPNU terhadap lingkungan kita gitu. Dengan semangat sinergi untuk Indonesia maju, IPPNU menegaskan diri sebagai kekuatan pelajar perempuan yang tidak hanya berdaya di ranah organisasi, tapi juga hadir sebagai pelopor perubahan di masyarakat. TVNU melaporkan.